Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat dan diberi rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini di Anda History kita akan membahas beberapa topik yang sangat menarik ya. Di kemarin itu ada yang lagi viral tentang pengobatan alternatif dari Ibu Ida Dayak. Mari kita bahas tentang apa itu, bukan pengobatan ya. Kita bahas tentang yang agak lain, dari sejarah gimana sampai pengobatan itu ada. Dimulai dari kepercayaannya sampai sejarah awal itu seperti apa, mari kita telusuri tetap di Anda History. Apa sih kepercayaan suku Dayak pada waktu dulu? Jadi ada yang namanya kepercayaan agama Kaharingan. Ini Kaharingan adalah agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan. Kepercayaan Kaharingan sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya masuk Kalimantan. Kaharingan bukanlah animisme atau dinamisme, dan juga bukan ajaran menyembah pohon atau batu seperti yang digembar-gemborkan dalam buku sejarah Indonesia. Saat ini Kaharingan menjadi salah satu agama leluhur Indonesia yang masih bertahan dan masih dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kaharingan artinya itu tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Kaharingan atau air kehidupan. Penganut Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh para penganutnya di Kalimantan. Ucapan salam dari agama Kaharingan adalah seperti berikut. Namun entah bagaimana, kini ucapan salam tersebut disalahartikan sebagai ucapan salam dari adat suku Dayak. Agama Kaharingan pun mempunyai simbol sendiri yang disebut batang haring, yang berarti pohon kehidupan dalam bahasa Sangyang. Simbol batang haring ini sudah tidak asing bagi masyarakat Dayak karena sering dijumpai pada banyak bangunan di Kalimantan, bahkan menjadi motif pakaian batik suku Dayak. Akibat pemerintah Indonesia yang mewajibkan penduduk dan warga negara untuk menganut salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sejak 20 April 1980, agama Kaharingan akhirnya dikategorikan sebagai salah satu cabang dari agama Hindu. Sebutannya menjadi Hindu Kaharingan. Jadi sebelum tahun 80-an agama Kaharingan itu sendiri ya. Jadi setelah ada aturan dari pemerintah Indonesia, agama Kaharingan itu menjadi sub dari agama Hindu. Sehingga dalam pembuatan KTP, para penganut Kaharingan akan mencantumkan Hindu pada kolom agamanya. Seperti halnya agama Tolotang pada suku Bugis yang memiliki kebersamaan dengan Hindu dalam melaksanakan ritual pengorbanan hewan suci yang dalam agama Hindu disebut iyatnya, yang kemudian diresmikan menjadi Hindu Tolotang. Jadi agama Kaharingan ini itu kelihatannya masih eksis ya. Jadi ada keturunan emang asli Kalimantan itu tetap menganut agama Kaharingan. Dari sub agama Hindu jadi Hindu Kaharingan. Jadi tetap ada. Dahulu umat Kaharingan menjadi target para misionaris dalam menyebarkan agama Kristen Protestan dan Katolik secara besar-besaran. Dalam sejarahnya, gereja Katolik menjadi di tanah Borneo pada akhir abad 19. Sejarah ini dimulai dengan pembukaan sekolah misi di antara orang Dayak yang pada saat itu masih hidup komunal di dalam hutan tropis Pulau Kalimantan. Jadi pada tahun 35 penyebaran agama Kristen itu sudah masuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan. Dan walaupun demikian, agenda misionaris tersebut tidak dapat mengkristalkan suku Dayak secara seluruh. Tidak semua suku Dayak dikristenkan pada
agenda misionaris, namun berhasil menjadikan sebagai rumpun suku Dayak sebagai mayoritas beragama Kristen. Kegiatan pengkabaran Injil masih berlaku saat ini, terlebih di pedalaman Kalimantan. Ada beberapa golongan suku Dayak non-Karingan yang masih melakukan sebagai ritual kecil dalam agama Karingan yang disalahgunakan oleh mereka sebagai adat, seperti ritual nahunan dan ritual hiting pali. Dalam prosesinya mereka mengundang pemuka agama Karingan yang mereka anggap sebagai pemuka adat Dayak untuk memimpin ritual tersebut. Jadi banyak yang masih belum paham di dalam Hindu Karingan ini. Jadi mungkin generasi-generasi baru masih belum mengerti. Jadi masih banyak disalahgunakan, disalahartikan seperti itu. Meskipun begitu, masyarakat suku Dayak beragama Samawi tetap tidak bisa melaksanakan ritual-ritual besar dalam agama Karingan seperti ritual tiwah, wara, ayahan, ijame, dan dalok. Karena ritual tersebut sejatinya memang merupakan ritual keagamaan Karingan dan tidak bisa dipungkiri bahwa hampir seluruh hal yang disebut sebagai alat budaya suku Dayak bersumber dari unsur ajaran agama Karingan. Dan ini seringkali ritual keagamaan Karingan dikira sebagai alat kesupan dan digembar-gemburkan di media sosial oleh suku Dayak yang menganut agama Samawi. Padahal mereka tidak melaksanakannya dan tidak tahu makna dari semua ritual yang dilakukan oleh para penganut Karingan. Jadi banyak yang salah kaprah dari sosial media. Mungkin karena kurangnya informasi ya dari agama tersebut, jadi masih banyak yang disalahartikan. Seperti di Sandung, karena Sandung adalah tempat peletakan tulang manusia setelah dilakukan upacara tiwah atau upacara kematian dalam agama Karingan. Sandung memiliki ngabe sukah, sudah dilindungi oleh pemerintah dan dimasukkan ke cagar budaya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini cagar budaya sudah dilindungi oleh pemerintah. Pemuka adat itu ada beberapa gelar ya. Yang pertama mungkin sudah banyak yang tahu gelar Pangkalima. Apa itu gelar Pangkalima? Gelar Pangkalima adalah gelar tertinggi dari pemuka agama Karingan yang memiliki kekuatan spiritual tinggi, dan gelar Pangkalima ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Jadi apalagi kepada orang yang bukan penganut agama Karingan. Dan pada masa kini pemuka agama Karingan yang bergelar Pangkalima jumlahnya lebih sedikit daripada Basir, Balian, dan Pisor. Ini apa ya, runtutan. Jadi runtutannya ada yang atas sendiri ada Pangkalima, di bawahnya ada Basir, ada Balian, dan Pisor. Jadi ada runtutannya. Salah satu Pangkalima umat Karingan yang terkenal pada masanya adalah Pangkalima Bayo yang sudah meninggal dan sudah ditiwahkan. Jadi sudah diupacarakan ya, sudah ditiwahkan. Agama Karingan diperkenalkan kepada publik oleh Cilik Riwut. Cilik Riwut ini beliaunya pada tahun 1944 saat ia menjabat Residen Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin. Pada masa pendudukan Jepang, agama Karingan mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang terhormat. Bahkan Jepang mengaitkan agama Karingan dengan agama Shinto atau agama asli Jepang. Jadi ada kemiripan ya dengan agama Jepang Shinto itu ya. Mungkin bagi masyarakat Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua itu melihat cara ritualnya, ibadahnya itu hampir sama. Dan pada tahun 45 pendudukan Jepang mengajukan Karingan yang merupakan agama suku Dayak agar diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan agama Karingan belum menyebar di seluruh daerah atau kepulauan Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia menganggap bahwa Karingan hanyalah sebuah adat. Padahal kenyataan Karingan
ialah sebuah agama yang mengajarkan tentang adanya ketuhanan dan bukanlah sebuah adat seperti yang dituduhkan. Penganut Kaharingan yang tidak terima dalam keputusan pemerintah pada masa itu melakukan berbagai upaya untuk meresmikan agama Kaharingan sebagai agama yang diakui negara Indonesia. Namun hal tersebut terasa sia-sia karena pada akhirnya pemerintah Indonesia hanya meresmikan agama yang berasal dari negara luar, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, lalu disusul oleh agama Konghucu pada tahun 2000. Ada banyak agama asli Nusantara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dan malah dikelompokkan sebagai aliran kepercayaan. Pasca tragedi G30 SPKI pada tahun 65, para penghayat agama lokal sering dituduh dan dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bahkan dituduh tidak beragama sama sekali karena tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Tragedi mengenaskan sempat terjadi di Sulawesi Selatan. Kelompok Darul Islam atau DITI dalam kurun waktu tahun 59 sampai 65, jadi sekitar 16 tahun melakukan pembantaian besar-besaran kepada suku Bugis yang masih menganut agama Tolotang. Tujuan kelompok Darul Islam saat itu adalah ingin membentuk negara Islam Indonesia. Jadi banyak yang bertumpahan darah akibat agama itu, karena itu agama yang membawa kedamaian. Kenapa seperti ini ya? Ya tahulah. Kejadian ini menyebabkan banyak penganut agama Tolotang mati terbunuh dan dituduh sebagai anggota PKI. Banyak dari penganut Tolotang yang dipaksa memeluk agama Islam atau jika tidak mereka akan dibunuh, namun sebagian dari mereka berhasil menyelamatkan diri ke pelosok yang kemudian membentuk komunitas dan akhirnya membuat kesepakatan bahwa agama Tolotang suku Bugis resmi digabungkan dengan Hindu pada 4 Juli tahun 66. Setelah tragedi itulah pemerintah Indonesia mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk memilih dan mencantumkan satu agama resmi pada kolom KTP. Sehingga banyak penganut agama lokal yang harus rela berpindah agama dari agama leluhur ke agama resmi yang diakui negara demi tidak dituduh sebagai bagian dari PKI. Juga supaya lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Ada pula beberapa agama lokal yang digabung dengan Hindu oleh para penganutnya. Dan seperti ini contoh KTP-nya. Karena pada tahun 56 belum menyediakan kolom agama pada kartu tanda penduduk Indonesia, barulah setelah tragedi itu baru ada kolom agama yang resmi yang diakui negara Indonesia. Oke, seperti itu ya teman-teman, kita bahas kepercayaan asli suku Dayak itu. Jadi berkembangnya zaman itu tetap ada, saya kan tetap ada dan nggak akan punah karena tetap ada keturunan-keturunan yang meneruskan kepercayaan Hindu Kaharingan ini. Jadi budaya lokal, kepercayaan lokal itu tetap terjaga. Jadi untuk anak cucu ke depan itu bisa tahu seperti inilah Hindu Kaharingan, seperti inilah kepercayaan Kaharingan. Oke, sampai di sini dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sebetulnya masih panjang, tapi cukuplah kita tahu dasar-dasarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada masukan-masukan silakan komen di bawah, atau ingin bahas apa lagi bisa tulis di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sukses selalu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.